Oke, coba bayangin ini deh. Hmm, Anda ada di tengah-tengah negosiasi penyanderaan, tim SWAT udah di luar gedung, suasananya tegang banget, nyawa dipertaruhkan. Kira-kira apa sih kunci buat nyelamatin situasi kayak gini? Nah, dalam sebuah simulasi pelatihan NYPD, ada seorang negosiator top yang menggunakan serangkaian teknik. Dia melakukan mendengarkan aktif, terus dia memberi label pada emosi si penyandera. Oh, jadi dia bilang kayak kedengerannya Anda frustrasi gitu ya? Betul. Dan juga mencerminkan ucapannya. Jadi pas si penyandera nyebut keponakannya, dia cuma ngulang, "Keponakan Anda." Sesimpel itu. Dan hasilnya? Luar biasa kan? Tekniknya itu bekerja kayak sihir. Pelan-pelan, ketegangan di ruangan itu mereda, benteng pertahanan si penyandera runtuh, dan akhirnya dia menyerah, tanpa satu peluru pun ditembakkan. Wah, penulis buku yang jadi sumber kita ini, yang nonton langsung, pasti mikir, nah ini dia rahasia komunikasi manusia. Pasti. Dia pikir dia udah nemuin semacam kunci universal gitu. Tapi kemudian, salah satu instruktur negosiator itu nyamperin dia dan bilang sesuatu yang, wah, bikin semua teorinya buyar. Nah, ini bagian menariknya. Dia bilang, oh, omong-omong, semua teknik canggih ini sama sekali nggak akan berhasil di rumah dengan pasanganmu. Pukulan telak. Iya kan? Kayak tamparan keras. Jadi teknik yang bisa menyelamatkan nyawa malah gagal total di ruang keluarga. Aneh banget, kenapa gitu? Nah, ini dia pertanyaan utama yang akan kita telusuri bersama. Kita akan gali sebuah buku yang penuh sains dan cerita mengejutkan buat nemuin jawabannya. Mulai dari cara kita menilai orang asing, sampai apa yang bikin cinta bertahan lama. Oke, menarik. Oke, kita mulai dari yang paling dasar. Menilai orang lain. Kita semua ngerasa, gue jago baca orang. Tapi, seberapa akurat sih kita beneran? Ada cerita klasik soal Clever Hans. Si kuda jenius itu kan? Betul, seekor kuda di Jerman awal abad ke-20 yang kelihatannya jago banget matematika. Orang bisa nanya, Hans berapa 3 kali 4 dan kuda itu bakal menghentakkan kakinya 12 kali. Semua orang takjub kan, menganggapnya kuda ajaib. Sampai akhirnya seorang psikolog sadar, Hans ini sama sekali nggak bisa matematika. Loh, terus gimana? Tapi dia luar biasa peka. Dia sangat-sangat pandai membaca bahasa tubuh dan isyarat-isyarat super kecil yang tanpa sadar diberikan oleh orang yang bertanya. Jadi pas hentakannya deketin jawaban yang benar, si penanya bakal sedikit condong atau raut wajahnya berubah. Dan Hans tahu itu sinyal buat berhenti. Tunggu, jadi kuda itu bukan membaca angka, Tapi membaca manusia. tepat. Dan ironisnya, kita manusia ternyata nggak jauh lebih baik. Sumber kita ini nyajin data yang beneran bikin kaget loh. Apa tuh? Waktu Anda berhadapan sama orang asing, Anda cuma bisa nebak pikiran dan perasaan mereka dengan benar sekitar 20% dari waktu. 20%. Iya, dengan teman dekat. Naik dikit, jadi 30%. Dan dengan pasangan menikah, orang yang Anda kira paling Anda kenal luar dalam, puncaknya cuma 35%. Tunggu dulu, 35% buat pasangan. Itu kan orang yang tidur di sebelah kita tiap malam. Kok bisa serendah itu? Apa kita yang payah ngebaca atau mereka yang emang susah ditebak? Nah, itu dia pertanyaan kuncinya. Dan jawabannya ini ngubah cara kita mandang komunikasi. Masalahnya, ternyata bukan pada kemampuan kita buat membaca, tapi pada seberapa mudah dibaca orang lain. Clever Hans berhasil bukan karena dia cenayang kuda, tapi karena para penanyanya itu sangat ekspresif, sangat terbuka tanpa mereka sadari. Oke. Ini menarik. Ini membawa kita pada wawasan kunci pertama. Keterbacaan lebih penting daripada kemampuan membaca. Jadi daripada kita sibuk jadi Sherlock Holmes yang nganalisis tiap kedutan mata, lebih baik kita fokus buat bikin orang lain lebih gampang terbaca. Gimana caranya tuh? Caranya adalah dengan secara aktif memancing reaksi yang lebih kuat dan jujur. Keluarkan mereka dari konteks yang kaku. Sumber ini ngasih analogi bagus. Anda bakal belajar lebih banyak soal karakter seseorang dengan main futsal bareng sejam, daripada minum teh sambil ngobrol sopan seharian penuh. Bener juga ya? Iya kan? Di lapangan itu emosi asli, cara mereka kerjasama, cara mereka ngerespon tekanan, semuanya keluar. Topengnya lepas. Nah, kalau ini diterapin buat deteksi kebohongan, gimana? Kan kita sering dengar mitos-mitos gitu, oh kalau bohong matanya nggak fokus. Itu mitos besar. Rata-rata akurasi kita deteksi kebohongan itu cuma 54%. Itu kan sama aja kayak lempar koin.
Wow, Sumber, kita nyeritain kisah Carlos Kaiser. Ini pesepak bola Brazil yang punya karir profesional 20 tahun tanpa benar-benar pernah main bola. sebentar. Ini gila. Karir 20 tahun tanpa main bola, gimana bisa satu klub pun nggak sadar? Dia itu pembohong ulung. Dia bakal tanda tahan kontrak sama klub besar, terus di sesi latihan pertama, dia pura-pura cedera hamstring. Hah, serius? Iya, zaman dulu kan teknologinya belum canggih buat verifikasi. Jadi dia bakal pemulihan berbulan-bulan, sementara dia sibuk pesta, jadi pusat perhatian. Dia sangat disukai, jadi nggak ada yang curiga. Dong cara kita biar lebih baik deteksi kebohongan. Ilmu pengetahuan modern menunjukin cara yang lebih efektif. Berikan apa yang disebut beban kognitif. Intinya, kita bikin si pembohong mikir keras. Mikir keras maksudnya. Gini, ngomong jujur itu gampang, karena itu emang terjadi. Tapi ngarang dan mempertahankan kebohongan itu butuh kerja keras mental yang luar biasa. Oke, kasih contoh praktisnya dong. Oke, contoh dari buku. Anda bartender dan curiga ada pengunjung di bawah umur. Jangan tanya, berapa umurmu? Mereka udah siap jawab 21. Terlalu gampang ya. Betul. Sebaliknya, tanya, tanggal berapa ulang tahunmu? Orang jujur bakal jawab refleks, oh 15 April. Tapi pembohong harus berhenti sejenak. Otaknya harus ngitung. Oke. Sekarang tahun 2025, biar umurku 21, berarti aku lahir tahun 2004, gitu ya? Tepat. Jeda singkat buat berhitung itulah yang sering kali ngebongkar mereka. Anda bikin kebohongan mereka jadi lebih susah buat dipertahanin. Itu cerdik banget sih. Oke, jadi buat orang asing, kuncinya bikin mereka lebih terbaca. Sekarang, gimana dengan orang yang paling kita percaya? Kayak teman-teman kita. Apa sih sebenarnya yang bikin pertemanan itu solid menurut sains? Aristoteles pernah bilang sesuatu yang indah. Teman adalah diri yang lain. Dan yang luar biasa, sains modern sepenuhnya setuju. Gimana tuh maksudnya? Ada yang namanya teori ekspansi diri di psikologi. Intinya, kita memperluas konsep tentang diri kita untuk mencakup orang-orang terdekat. Oh, jadi itu sebabnya kalau teman kita disakitin, rasanya kita ikut sakit hati juga ya? Kayak serangan personal. Persis. Penelitian fMRI bahkan nunjukin otak kita itu bingung bedain antara diri kita sendiri dan teman dekat kita. Pas Anda lihat teman Anda kesakitan, area otak yang sama yang respons rasa sakit fisik Anda sendiri bakal ikut aktif. Wow. Secara neurologis, teman kita itu bagian dari kita. Tapi ini jadi menimbulkan pertanyaan filosofis ya. Gimana tuh? Kalau teman itu bagian dari diri kita, apakah tindakan kita bantu mereka itu beneran altruisme sejati? Tindakan tanpa pamrih? Atau jangan-jangan itu cuma egoisme terselubung? Nah, ini adalah paradoks yang menghancurkan hidup seorang ahli matematika jenius bernama George Price. Di tahun 70-an, dia ngerumusin sebuah persamaan matematis. Dari sudut pandang genetika evolusioner, persamaannya itu ngebuktiin kalau altruisme pada dasarnya egois. Maksudnya, semua tindakan baik itu bisa dilacak ke dorongan buat melestarikan gen kita? Betul. Atau gen prabat kita. Penemuan itu bikin dia depresi berat. Dia ngerasa udah nyabut makna dari semua kebaikan di dunia. Pasti berat banget ya. Dia seolah ngebuktiin kalau kebaikan tulus itu nggak ada. Tepat. Dan dalam upaya putus asa buat menyangkal matematikanya sendiri, dia ngelakuin hal ekstrim. Dia ngasih semua hartanya ke tunawisma di London, hidup menggelandang sama mereka, sampai akhirnya, dalam keputusasaan, dia bunuh diri. Ya Tuhan, kisah yang tragis banget. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ kan? Pasti ada sisi lainnya. Ada, dan disinilah keindahan otak manusia. Persamaan Price itu benar, tapi cuma dalam konteks genetika yang dingin. Penelitian fMRI modern nunjukin sesuatu yang beda. Apa itu? Saat kita ngelakuin tindakan kebaikan yang tulus tanpa ngarep imbalan, pusat penghargaan di otak kita, area yang sama yang nyala pas kita makan enak atau berhubungan seks, itu aktif. Wah, Otak kita seolah-olah secara cerdik menipu logika kejam Darwin. Dengan bikin kita merasa kalau teman itu bagian dari diri kita, bantu mereka jadi terasa sama memuaskannya kayak bantu diri sendiri. jadi ini semacam hack biologis yang indah ya. Logikanya mungkin egois tapi rasanya tulus. Terus apa artinya ini buat kita sehari-hari? Gimana cara kita ngebangun pertemanan yang kayak gitu? Artinya, pertemanan sejati nggak dibangun dari basa-basi atau saling kasih like di medsos. Buku ini nekenin pentingnya apa yang disebut sinyal yang mahal atau costly signals. Sinyal yang mahal, maksudnya gimana tuh? Maksudnya itu bukti bukan cuma janji. Bilang, bro, kalau buka apa-apa kabarin aja. Itu sinyal yang murah, gampang.
tapi beneran luangin waktu seharian penuh di akhir pekan buat bantu temen pindahan rumah. Angkat kardus berat dan keringetan. Nah, itu baru mahal. Tepat, itu bukti nyata. Dan dua sinyal paling kuat dan paling mahal dalam pertemanan, menurut sumber ini, adalah waktu dan kerentanan. Waktu dan kerentanan. Oke, kalau waktu seberapa banyak? Penelitian nyebutin angka yang cukup spesifik, butuh sekitar 200 jam interaksi berkualitas buat ngubah kenalan biasa jadi sahabat. Wow, 200 jam? Itu banyak loh. Maksudnya nonton film bareng 200 jam atau gimana? Bukan sekedar kuantitas tapi kualitas. Interaksi di mana ada percakapan bermakna, ada tawa, ada saling berbagi, dan itu nyambung ke sinyal kedua, kerentanan. Berani berbagi sesuatu yang personal, sesuatu yang bikin Anda takut. Itu yang nyiptain ikatan diri yang lain itu ya. Sinyal yang bilang, aku percaya sama kamu. Temanan, kita lompat ke level berikutnya yang lebih rumit. Cinta dan pernikahan. Kenapa sumber kita bilang pernikahan modern itu pertaruhan segalanya atau tidak sama sekali? Karena ekspektasi kita ke pernikahan udah berubah total. Ratusan tahun lalu, pernikahan itu lebih kayak perjanjian ekonomi. Cinta itu bonus, bukan syarat utama. Sekarang beda banget ya. Beda banget. Sekarang kita nuntut pasangan kita jadi segalanya. Kekasih, sahabat terbaik, co-parents, terapis pribadi, rekan bisnis. Tekanannya jadi luar biasa besar. Beban yang berat sekali untuk satu orang. Sangat berat. Makanya taruhannya tinggi. Data nunjukin, pernikahan yang baik bisa nambah harapan hidup Anda sampai 7 tahun. Sebaliknya, pernikahan yang buruk, itu bisa motong 4 tahun dari hidup Anda. Gila, bedanya jauh banget. Dan yang menarik di sini adalah penelitian dari John Gottman, seorang psikolog yang bisa memprediksi perceraian dengan akurasi 94% cuma dengan ngamatin pasangan berinteraksi 15 menit. 94%? Itu akurasi yang gila sih. Apa yang dia lihat? Apa rahasianya? Dia nemuin kalau semua pasangan yang hubungannya bakal kandas itu ngelakuin 4 kesalahan fatal yang sama. Dia nyebutnya 4 penunggang kuda kiamat. Wah, serem banget namanya. Apa aja tuh? Kritik. Ini beda sama keluhan ya. Keluhan itu, aku kesal kamu nggak buang sampah. Kritik itu nyerang karakter. Kamu itu selalu malas. Oke. Nyambung. Yang kedua? Sikap bertahan. Ini respon otomatis buat nyalahin balik atau cari alasan. Oh ya, aku malas. Kamu tuh yang boros. Ketiga, membangun tembok atau stonewalling. Ini pas salah satu pihak narik diri, diam 1000 bahasa, pura-pura sibuk sama HP. Dan yang keempat, yang katanya paling mematikan. Itu. Betul. Yang keempat dan paling beracun, penghinaan atau contempt. Ini sikap merendahkan, sinisme, muter bola mata, ngajak pasangan, kayak ngasih pesan, aku lebih baik dari kamu, gitu ya. Tepat. Dan menurut Gottman, ini adalah prediktor perceraian nomor 1. Ini kayak asam sulfat yang ngancurin fondasi cinta. Jadi bukan marahnya yang jadi masalah, tapi sikap meremehkannya itu. Yang kayak, kamu mana ngerti sih? Atau sarkasme yang nyakitin. Persis. Dan ini ngebawa kita ke kesimpulan penting dari penelitian Gottman. Cara Anda bertengkar itu jauh lebih krusial daripada apa yang Anda pertengkarkan. Faktanya, dia nemuin kalau 69% masalah dalam hubungan itu sifatnya abadi. Tunggu, 69% nggak akan pernah selesai? Nggak akan pernah. Jadi pasangan yang bahagia itu bukan yang nggak punya masalah, tapi yang jago mengelola masalah tanpa ngundang 4 penunggang kuda itu. Tepat sekali. Kuncinya bukan resolusi, tapi regulasi konflik yang sehat. Dan ini semua nyambung ke gambaran yang lebih besar. Kebutuhan kita akan komunitas. Ini ada hubungannya sama kisah Christopher Knight ya, si pertapa North Pond. Orang yang hidup sendirian di hutan 27 tahun itu. Betul. Kisahnya itu nyorot sebuah paradoks besar zaman kita. Kita hidup di dunia yang paling terhubung secara teknologi, tapi riset nunjukin kita juga generasi paling kesepian dalam sejarah. Aneh ya? Kesepian itu bukan soal sendirian secara fisik. Kesepian itu perasaan nggak adanya koneksi yang bermakna. Kita bisa punya ribuan teman di medsos, tapi ngerasa lebih terisolasi ya. Kok bisa gitu? Jumlah follower. Tapi kita lupa sama yang jauh lebih penting buat bahagia, yaitu kemudahan untuk disukai atau likability. Jadi orang yang hangat, bisa diandalkan, dan baik hati gitu ya? Iya, penelitian konsisten nunjukin kalau kualitas hubungan sosial kita itu prediktor kebahagiaan nomor 1, jauh di atas status atau kekayaan. Dan lucunya, sifat asli kita sebagai makhluk komunal ini justru muncul di saat-saat paling genting kan? Bener sekali. Saat bencana terjadi, kayak badai Katrina atau di tengah zona perang,
Narasi di film kan biasanya kekacauan, penjarahan. Tapi data dari dunia nyata nunjukin sebaliknya. Malah kerjasama ya? Justru yang muncul adalah gelombang kerjasama dan altruisme yang luar biasa. Orang-orang biasa berubah jadi pahlawan buat tetangganya. Jadi, pas semua struktur runtuh, setelan pabrik kita sebagai makhluk sosial justru ngambil alih. Tepat. Kebutuhan kita buat ngerasa terhubung, buat ngerasa dibutuhin komunitas, ternyata jauh lebih dalam daripada kebutuhan kita akan kenyamanan pribadi. Jadi kalau ditarik benang merahnya nih, dari cara kita menilai orang asing, ngebangun pertemanan, mempertahankan cinta, sampai bertahan hidup, semua sains dan cerita ini ujung-ujungnya kembali ke satu hal ya, yaitu cerita. Ujung-ujungnya, kita ini kan makhluk yang hidup dari cerita. Perekat yang ngikat kita semua ya cerita yang kita bangun di kepala kita. Cerita bahwa teman itu perpanjangan diri kita, bahwa cinta kita itu perjalanan epik, bahwa kita bagian dari komunitas. Betul, cerita-cerita ini mungkin nggak 100% akurat secara logika dingin, tapi cerita inilah yang ngasih kita makna. Kita ngelawan kesepian dengan jadi bagian dari cerita sebuah komunitas. Iya. Dan mungkin ada satu hal yang bisa jadi bahan renungan buat Anda dari semua ini. Sumber kita mengutip sebuah kalimat yang sangat kuat. Kematian hanyalah akhir jika Anda menganggap cerita itu tentang Anda. Dalam banget. Pertanyaannya untuk Anda renungkan. Dalam cerita hidup Anda, apakah Anda satu-satunya tokoh utama? Atau apakah Anda sadar bahwa Anda adalah bagian dari sebuah cerita yang jauh lebih besar yang terjalin dengan cerita orang-orang di sekitar Anda? Karena pada akhirnya, buku ini negesin kualitas hidup kita nggak ditentuin oleh pencapaian individu, melainkan oleh kualitas hubungan dan cerita yang kita bangun bersama orang lain.